Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Eh, Kali ini saya akan memaparkan kuliah online untuk materi teknologi formulasi sedian steril pertemuan keempat, yaitu tentang tonisitas. Ini nanti kalian akan belajar bagaimana cara menghitung tonisitas dan di akhir nanti akan ada tugas untuk kalian. Ya, jangan sedih karena kuliah online kebanyakan tugas karena bentuk partisipasi yang kita dapat lihat adalah dari tugas ya. Karena kalau hadir dari mana itu nggak ketahuan, bisa jadi kalian tidak hadir gitu atau menonton dengan tidak mendengarkan semuanya. Nah, ini kalau kalian ada tugas mau tidak mau kalian harus mendengar ya. Mendengar dari awal bagaimana cara mengerjakan tugasnya. Baik, kita masuk ke materinya. Pengertian. Untuk pengertiannya, tonisitas adalah ukuran efektif gradien tekanan osmosis ya. Jadi ini di titik berat tekanan osmosis. Sudah pernah belajar kan difusi dan osmosis. Kalau difusi itu dari yang tinggi ya. Difusi itu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Kalau osmosis sebaliknya. Dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena ada membran semi permeable. Ya, ada membran semi permeable. Kalau tidak ada membran semi permeable bagaimana? Ya akan terjadi difusi, ya. Nah, seperti yang dipintikan oleh potensi air dari dua larutan yang dipisahkan oleh membran semi permeable ini maksudnya tadi ya. Jadi di sini ada membran semi permeable. Siapa membran semi permeable-nya? Ya, betul sekali ya, yaitu membran sel darah. Ya, khususnya di sini adalah sel darah merah misalnya. Larutan isotonis. Ya, menurut pengertiannya bahwa secara fisiologi ya, larutan isotonis itu larutan yang memiliki tekanan osmotik yang sama ya. Tekanan osmotik yang sama terhadap cairan pada tubuh ketika dipisahkan oleh membran biologi. Ya, membran biologinya tadi sel darah merah, gitu ya. Membran sel darah merah. Kemudian cairan biologi termasuk di dalamnya adalah darah dan ya cairan lakrimal yang memiliki tekanan osmotik itu 0,9% dari sodium klorid. Nah, jadi NaCl 0,9% ini memiliki tekanan osmotik yang sama dengan cairan tubuh. Itu normalnya. Apa aja cairan tubuhnya di sini adalah darah dan cairan lakrimal. Nah, larutan isotonik ini tidak menyebabkan pembekakan atau kontraksi atau penyiutan ya, pengkerutan jaringan yang kontak dengannya dan tidak menimbulkan rasa tidak nyaman pada mata, saluran hidung, darah atau jaringan tubuh lainnya. Jadi ketika larutan isotonis ini masuk ke tubuh kalian, maka ini tidak menimbulkan sebab-sebab ini ya, pembengkakan, kontraksi jaringan, tidak menimbulkan rasa tidak nyaman, saluran hidung, darah, atau jaringan tubuh lainnya. Nah, apa yang terjadi dengan larutan hipertonis kalau dia masuk ke dalam tubuh? Nah ini, larutan hipertonis yang masuk ke dalam tubuh ini akan menyebabkan mengkerutnya jaringan, mengkerutnya sel. Kenapa? Karena airnya keluar. Ya, ingat di luar ini konsentrasinya tinggi kan? Sementara di dalam konsentrasinya rendah. Maka tadi katanya osmosis dari rendah ke tinggi. Yang berpindah apa? Yang berpindah adalah H2O. Karena hanya H2O yang dapat melalui membran semi-permeable dalam kasus ini. Ya, nanti dia H2O-nya keluar. Ini menyebabkan sel yang dicampur dengan larutan larutan hipertonis ini akan mengkerut karena airnya keluar semua. Ya. Isotonis kalau kita lihat ini tetap ya, artinya dia terjadi kesetimbangan, air bisa masuk dan juga bisa keluar tanpa mengganggu komposisi dari sel darahnya.
Nah, sementara yang hipotonis ini yang berbahaya. Kalau hipotonis berarti yang di luar lebih rendah ya konsentrasinya daripada di dalam. Tadi dari rendah ke tinggi. Maka H2O yang dari luar, dari darah kalian ya, dari luar ini masuk ke dalam sel. Akibatnya selnya membesar dan bahkan bisa pecah ya, bisa pecah ini. Nah, kalau sudah pecah bagaimana? Bisa kembali lagi? Nggak bisa ya, selnya mati. Kalau yang ini bagaimana hipertonis? Kalau yang di hipertonis, ketika sel ini mengkerut, ini masih bisa balik lagi karena dia hanya mengkerut. Ketika larutannya sudah isotonis, nantinya tubuh kalian sudah isotonis lagi, maka air bisa masuk lagi ke dalam sini. Tapi ketika kasusnya hipotonis, maka sudah selesai, sel tersebut sudah mati. Ya, ini seperti yang saya singgung tadi ya, bahwa pada hipotonis ini terjadi lisis, ya pecah selnya. Daripada keadaan normal, dia bisa keluar dan masuk, dan hipertonis, maka terjadi proses pengkerutan. Ya. Ini pada sel hewan, sel manusia maksudnya, sel yang hidup, sorry, sel-sel manusia dan hewan. Nah, kalau pada sel tumbuhan, ini justru yang berbahaya kalau yang konsentrasinya hipertonis karena terjadi plasmolisis. Ya, kalau di sini mereka karena selnya kuat ya, dinding selnya kuat sehingga masuknya air ini nggak masalah, nggak sampai rusak. Tapi kalau yang ini terjadi plasmolisis, ya terjadi lisis nih di sininya nih. Larutan isoosmolar dapat menjadi hipotonis. Ya, contohnya adalah larutan urea. Ini maksudnya kecuali ya, sorry ya, larutan isoosmolar dapat menjadi hipotonis, larutan urea misalnya. Urea dapat menembus sel darah merah, 0,5 dari konsentrasinya dapat masuk ke dalam sel. Ya, jadi ketika kita mau membuat sediaan yang isotonis, ya, maka biasanya kan harus dibuat isoosmolar ya, artinya konsentrasinya sama. Nah, tetapi pada kasus larutan urea ini nggak bisa seperti itu. Dia isoosmolar, artinya konsentrasinya sama. Udah dibuat 0,5%, 0,9% misalnya. Tetapi dapat menjadi hipotonis. Kenapa? Karena setengah dari konsentrasinya ini masuk ke dalam sel. Ya, sehingga harus lebih direndahkan lagi konsentrasinya. Harus lebih ditinggikan lagi konsentrasi dari si larutan urea, sehingga larutan urea ini bisa isoosmolar tapi hipotonis. Kan enggak ini ya, enggak lumrah. Biasanya isoosmolar itu isotonis biasanya, tetapi pada larutan urea ini enggak biasa. Dia bisa isoosmolar tetapi enggak isotonis, justru hipotonis. Kenapa? Karena setengah dari kadar urea yang ada di luar tadi itu bisa masuk. Nah, jadi ada pengecualiannya pada urea, bahwa urea itu bisa menembus ini juga, bisa menembus dinding sel semi permeable. Membran semi permeable. Ini urea juga bisa. Jadi nggak cuma air tadi ya. Kalau tadi saya bilang di awal hanya air. Ada pengecualian pada urea. Jadi pada urea setengahnya bisa masuk. Si ureanya yang masuknya bukan air, sehingga nantinya di luar konsentrasi urea kan menjadi rendah, menjadi hipotonis ya. Kalau bingung diulang-ulang aja dulu. Jangan stres ya. Apalagi ini kuliah online, kalian mungkin agak sulit bertanya dengan saya. Tapi kalau kalian mau bertanya, boleh chat saya langsung. Kalau mau komentar mungkin saya nggak akan baca semua. Saya hanya baca komentar untuk memastikan kalian nonton dan membandingkan dengan tugas kalian nanti. Nonton kalau nggak buat tugas berarti nggak menyimak. Membuat tugas tapi nggak nonton, gimana caranya? Gitu ya. Oke, kita bahas yang pertama adalah larutan yang hipertonis. Larutan hipertonis adalah larutan di mana ya sebuah larutan tersebut memiliki konsentrasi yang lebih tinggi daripada larutan referensinya. Ya, larutan referensinya dalam hal ini adalah RBC. Apa itu RBC? Red blood cells ya, sel darah merah. Larutan hipertonis memiliki tekanan osmotik yang lebih tinggi. Ya, tadi ya. Kalau dia lebih tinggi konsentrasi, maka tekanan osmotik juga biasanya lebih tinggi ya daripada
larutan referens. Sehingga apa? Sehingga kalau hipertonis, dia akan membuat air tadi keluar dari dalam RBC. Ya, kita pakai istilah RBC sekarang ya. Kemudian, jika RBC ya atau sel darah merah tadi disuspensikan di 2% larutan NaCl, berarti kan hipertonis ya, karena normalnya kan 0,9 yang isotonis. Jadi kalau kita suspensikan sel darah merah di dalam 2% larutan NaCl, berarti larutan tersebut hipertonis. Kemudian air ya di dalam RBC ini akan keluar. Tadi yang seperti saya jelaskan di awal, air di dalam sel darahnya ini akan keluar dikarenakan proses osmosis ya, dari cairan yang encer ke konsentrat. Yang encer di mana? Yang encer di dalam RBC. Yang konsentrat di mana? Ya di NaCl 2% tadi. Akhirnya keluar yang dari sel darah merahnya. Nah, keluarnya air dari sel darah merah ya ini akan menyebabkan shrinkage ya atau mengkerut. Dan RBC mulai wrinkle ya, mulai menciut. Bentuknya akan mulai menciut. Nah, ini disebut dengan plasmolisis ya. Yaitu hilangnya air pada sel darah merah sehingga menyebabkan sel mengalami pengkerutan. Nah, jika hipotonis sebaliknya, yaitu ketika larutan yang berada di luar itu lebih rendah konsentrasinya daripada RBC. Hipotonis juga memiliki tekanan osmotik yang lebih rendah daripada RBC. Harus terbiasa ya, RBCS, red blood cells. Jika RBC disuspensikan di 0,1%, nih, lebih kecil ya dari 0,9% kan? Karena 0,9% ini isotonis, berarti ini hipotonis ya. Maka air dalam larutan akan masuk. Kalau yang tadi kan exit keluar tuh. Kalau yang ini akan masuk ke RBC ya. Nah, ini yang bahaya. Dia dapat menyebabkan rupture ya atau pecah. Dan melepas hemoglobin. Hemoglobinnya keluar akibatnya. Nah, ini disebut dengan hemolisis. Ini yang berbahaya. Jadi lebih baik sedikit hipertonis daripada hipotonis. Oke. Isoosmotic atau isoosmotic solution adalah larutan yang memiliki tekanan osmotik yang sama, tetapi tidak selalu konsentrasinya sama. Ya, tidak membutuhkan ya, artinya nggak mesti ketika konsentrasi sama tekanan osmotik sama, tapi yang kita butuhkan adalah tekanan osmotik yang sama ya. Yang jadi kita butuhkan itu adalah isoosmotik. Oke. Kemudian contohnya adalah 2% larutan asam borat. 2% larutan asam borat memiliki tekanan osmotik yang sama dengan 0,9% larutan NaCl. Tetapi konsentrasi mereka nggak sama. Iya, karena yang satunya 2%, yang satunya 0,9%. Jadi berbeda kan? Tapi ternyata tekanan osmotik yang sama. Ya, jadi kedua larutan tersebut itu isoosmotik tetapi tidak isotonis. Ya, betul. Yang kita harapkan apa? Isoosmotik. Nggak mesti selalu isotonis. Yang penting isoosmotik. Yang penting tekanan osmotiknya sama. Walaupun konsentrasinya nggak sama. Nah, yang kita mau seperti itu ya. Nah, ada beberapa metode penentuan tonisitas. Ya, ada dua cara ya, yaitu yang pertama adalah metode hemolytic method atau metode langsung. Kemudian ada yang metode koligatif, yaitu berdasarkan sifat koligatif dari larutan. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, hemolytic method.
Prinsip kerja adalah pengamatan efek berbagai larutan obat terhadap sel darah merah ketika dicampurkan. Ya, dia udah jelas ya, dicampurkan dalam larutan tersebut. Jika tidak ada perubahan dalam ukuran dan bentuk sel, maka dianggap dia isotonik. Metode ini dapat dibuat lebih akurat dengan menggunakan hematokrit. Hematokrit ini menghitung jumlah sel darah merah terhadap jumlah volume darah, ya. Nah, ini kalau kalian tes di rumah sakit itu ada pengukuran hematokrit yang mengukur sel darah merah kalian tuh banyak berapa persen dari total darah secara utuh, secara menyeluruh. Nah, kemudian metode yang kedua ya, kalau metode yang pertama itu seperti kalian mencampurkan saja, terus kalian amati selnya di bawah mikroskop, selnya berubah nggak bentuknya nih sebelum dicampurkan dengan obat kalian. Kalau berubah, maka apa yang terjadi? Apakah itu mengkarut atau itu membengkak gitu ya, mudahnya saja, membesar. Nah, itu maka kalian dapat menentukan apakah larutan kalian isotonis, hiper atau hipotonis. Selanjutnya dengan metode koligatif. Larutan yang memiliki tonisitas yang sama menunjukkan sifat koligatif seperti penurunan tekanan uap, ya, penurunan titik beku yang sama juga. Jadi kalau zat tersebut isotonis, ya, isotonis atau isoosmotik, kita anggap saja isotonis ya. Anggapan kita ini kalau isotonis, isoosmotik dalam kasus-kasus perhitungan seperti ini. Nah, maka ketika dia memiliki tonisitas yang sama, ada hal yang sama juga ternyata, yaitu tekanan uap, penurunan titik beku, penurunan tekanan uap, penurunan titik beku itu sama juga. Jadi ada sifat koligatif yang ternyata kalau isotonis itu sama juga, yaitu tekanan uapnya sama, penurunan titik bekunya sama. Nah, oleh karena itu, tonisitas suatu larutan dapat ditentukan dengan menentukan sifat koligatifnya. Ya karena udah pasti sama nih katanya. Kalau ini sama maka dia isotonis. Maka kita nggak perlu nyoba ke darah langsung. Kita bisa tahu dari sifat-sifat koligatifnya. Oke, udah mulai bingung ini. Kita lanjutkan. Untuk membuat larutan isotonik, jumlah zat yang ditambahkan dapat dihitung dengan metode berikut. Nah, ini ada beberapa metode untuk menentukan, untuk menghitung atau untuk menentukan jumlah zat yang harus ditambahkan agar larutan tersebut isotonis. Yang pertama, based on molecular concentration. Yang kedua, based on freezing point data. Yang ketiga, based on sodium chloride equivalent value. Dan yang keempat, White-Vincent method. Nanti kita bahas ya. Oke, kita bahas sekarang. Yang pertama adalah berdasarkan konsentrasi molekular. Ya. Jika suatu gram molekul, N ya, gram molekul, itu satuannya adalah N, di mana gram molekul itu rumusnya apa? Mol sama dengan massa per mr. Suatu zat dilarutkan dalam 100 mili, larutan yang di sel memiliki konsentrasi molekul 1%. Ya, kalau 1 gram dilarutkan dalam 100 mili, konsentrasi 1%. Tapi 1 gram ini apa? 1 gram molekul, bukan 1 gram berat, bukan 1 gram massa. Ingat ya, ini molekul. Nah, misalnya begini, berat molekul asam borat adalah 62. Jadi, jika 62 gram asam borat dilarutkan dalam 100 mili, maka konsentrasi molekulnya 1%, bukan 62%. Kenapa? Karena N tadi sama dengan massa, yaitu 62 per mr-nya. mr-nya asam borat ini 62 juga ternyata. Maka N-nya sama dengan 1. 1 per 100 mili sama dengan 1%. Ya. Oke, lanjut. Untuk zat yang tidak terionisasi, ya, zatnya berarti dia terlarut tanpa terionisasi. Larutan dalam air dengan konsentrasi molekul 1%, kalau dia konsentrasinya 1%, konsentrasi molekul, ingat konsentrasi molekul, ini dapat menurunkan titik beku hingga minus 0,18,6 derajat Celcius. Oke. Dan titik beku plasma itu adalah minus 0,52 derajat Celcius. Jadi, dengan informasi ini, kita dapat menghitung konsentrasi molekul plasma darah sebagai berikut. Oke, begini.
Jadi penurunan minus 18,6 derajat Celcius ya dalam titik beku ini disebabkan oleh 1% molecular concentration atau disebabkan oleh 1% molecular concentration. Dengan penambahan 1% molecular concentration maka terjadi penurunan titik beku minus 18,6 derajat Celcius. Nah, untuk menurunkan 1%-nya maka tinggal dibagi saja, ya kan? Yaitu 1 per minus 18,6 dikali molecular concentration. Oke, lanjut. Kemudian jika kita mau menurunkannya minus 0,52, maka rumusnya jadi berubah. 1 per minus 18,6 dikali minus 0,52. Maka diperoleh adalah 0,03%. Ya. Jadi kan tadi tuh sifat koligatif larutan itu menentukan itu sama ya ketika larutan tersebut isotonis. Nah, salah satu sifat koligatif larutan adalah kemampuan menurunkan titik beku. Ya, kemampuan menurunkan titik beku. Ternyata kalau di dalam sel darah itu, ya, larutan di dalam sel tadi itu memiliki kemampuan penurunan titik beku minus 0,52 derajat Celcius. Sementara 1% molecular concentration itu dapat menurunkan minus 18,6 derajat Celcius. Nah, untuk memperoleh persentase molecular concentration yang diinginkan, ya, yaitu dengan cara 1 per minus 18,6 fungsinya untuk apa? Mencari berapa sih setiap 1 derajat itu, berapa molecular concentration yang dibutuhkan. Kalau penurunnya tiap 1 derajat. Karena kalau 1% ternyata turunnya 18,6. Nah, kalau mau turunnya 1 derajat saja bagaimana? Ya, tinggal dibagi saja. 1 per minus 18,6. Setelah didapat, itu dikalikan dengan sifat koligatif dari sel darah merah, di mana cairan dalam sel darah merah itu dapat menurunkan minus 0,52 derajat Celcius. Jadi kita tinggal kalikan saja kan. Tinggal kita kalikan, ya, ini kan. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 0,03% molecular concentration. Oleh karena itu, larutan apapun yang memiliki konsentrasi molekular 0,03% akan isotonis dengan sel atau dengan darah. Oke? Jelas? Oke, jelas ya. Nah, ini formula untuk menghitung dari yang terionisasi dan tidak terionisasi. Ini dapat dilihat dari persamaan ini. Ini untuk yang non terionisasi tadi. Ya, maka 0,03% dikali gram molecular weight dari si zatnya. Kemudian untuk yang terionisasi sama, tetapi dibagi nomor ionnya. Ya, berapa nih nomor ionnya? Dia terionisasi menjadi berapa? Nah, ini ada contohnya kok, jadi nggak usah khawatir ya. Contohnya, temukan proporsi dari asam borat yang dibutuhkan untuk membuat larutan isotonis, di mana asam borat tadi ya, MR-nya adalah 62, dan dia merupakan zat yang tidak terionisasi. Jawabannya seperti ini. Ya, maka 0,03% dikali gram molecular weight-nya. Berarti berapa? 1,86. Jadi, dengan menimbang 1,86 gram, dilarutkan hingga, ya, atau add gitu ya, hingga 100 mili, maka ini akan menjadi larutan yang isotonis. Ya, gampang kan? 0,03 kali MR-nya saja dapat gram. Ya. Maka setelah dapat, ini tinggal dilarutkan di 100 mili. Jadi, ya, kalau 1,86% gram per mili, atau ini sama dengan 0,03% molecular weight. Ya, molekular ya. Molar per liter. Salah. 0,03% molecular concentration. Gitu aja lah. Oke, lanjut. Contoh soal lain ya. Temukan proporsi dari
sodium sulfat yang dibutuhkan untuk membuat larutan isotonis, di mana si sodium sulfat tadi itu memiliki Mr 148 dan merupakan zat yang terionisasi. Zat yang terionisasi, ketika dia terlarut dia terionisasi. Maka rumusnya sama seperti tadi, yaitu 0,03% dikali gram molecular weight-nya dibagi number of ions. Jadi karena Na2SO4 tadi, ternyata setelah terlarut dia menjadi 3 ion ya, 2 dari Na dan 1 SO3, sehingga jumlah ionnya 3. Kita masukkan saja ke rumusnya, yaitu 0,03 ya, rumus dikali 148 mR-nya si Na2SO4 dan dibagi 3. Ya, karena dia terion menjadi 3 bagian. Hasilnya 1,48. Sama ya, jadi 1,48 gram sodium sulfat dibutuhkan untuk membuat larutan isotonis dengan cara dilarutkan dalam 100 ml aquades ya, atau aqua pro injeksi dan sebagainya. Jelas sampai sini? Ya, tarik nafas dulu, di pause dulu videonya kalau memang merasa berat. Ambil air dulu, minum dulu, karena kita masih banyak metode ini. Kita lanjut ke metode yang berdasarkan titik beku tadi ya. Tadi sebenarnya udah disinggung ini. Biasa disebut dengan cryoscopic method. Oke ya, cairan tubuh seperti darah, seperti plasma darah dan lacrimal secretion itu memiliki titik beku yaitu minus 0,52 derajat Celcius. Ya. 0,9% larutan NaCl itu memiliki minus 0,52 derajat Celcius juga, sehingga ketika kedua larutan tersebut membeku pada 0,52 maka sama-sama disebut isotonis. Jadi kalau satu larutan dengan larutan yang lain memiliki titik beku yang sama, maka mereka itu adalah isotonis. Oke, kita lanjutkan ini ke rumusnya ya. Jadi dengan menghitung zat yang sudah kita ketahui ya, atau zat yang pengadjust gitu ya, yang untuk kita pakai ditambahkan nanti, zat tersebut yang kita tambahkan ya. Untuk mengetahui jumlah zat yang harus ditambahkan untuk membuat larutan tersebut isotonis di dalam darah, maka kita dapat menghitung dengan persamaan seperti ini, yaitu B sama dengan minus 0,52 dikurang A dibagi B kecil. B besar itu adalah jumlah dari adjusting substance ya. Adjusting substance ini apa? Ya bisa NaCl misalnya dan sebagainya. Jumlah dari zat yang ingin kita tambahkan itu sama dengan 0,052 dikurang A. Dikurang A itu apa? Titik beku dari 1% larutan zat yang mau kita atur. Misalnya ini zat X. Zat X ini obat misalnya. Obat ini titik bekunya pada 1% berapa misalnya. Tetapi dia tidak isotonis atau dia hipotonis pasti ya. Kalau hipotonis yang bisa kita lakukan. Kalau hipertonis bagaimana? Hipertonis ya udah tinggi kan, ngapain lagi kita tambahkan zat lain. Oke ya. Jadi ini adalah titik beku dari zat X yang mau kita adjust ya. Yaitu zat yang masih belum teradjust ya, atau belum dibuat isotonis. Kemudian yang B, ini tadi yang A ya, sorry ya, ini yang A. Yang B adalah titik beku dari 1% larutan adjusting substance. Ya, ini tadi yang si B besar ya. B besar ini kan jumlah yang ditambahkan. Nah, yang B kecil ini adalah titik bekunya tadi. Titik beku zat yang mau ditambahkan tadi di konsentrasi 1%. Oke, biar nggak bingung kita ke contoh. Contoh, berapakah NaCl yang ditambahkan agar isotonis pada 1% larutan kokain hidroklorida isotonik terhadap plasma darah? Nah, untuk diketahui bahwa titik beku dari 1% kokain hidroklorid, ya berarti ini A kecil ya. Ini kan yang mau kita adjust, adjusting tadi katanya, yang belum di-adjust. Yaitu adalah kokain berapa? Yaitu 0,09 minus 0,09 derajat Celcius. Sementara NaCl berapa? Ini NaCl ini B kecil karena dia yang akan mengadjust. Dia yang akan mengatur tadi kan. Berapa? Dia adalah minus 0,576. Loh, kok NaCl titik bekunya nggak sama Pak dengan darah? Darah kan 0,52. Kok NaCl? Sorry, minus ya. Minus.
Kok NaCl yang di B ini adalah 0,576. Kenapa? Ya, karena NaCl ini konsentrasinya adalah 1%. Kalau 0,9% berapa? NaCl ini titik bekunya, yaitu minus 0,52 juga. Oke ya, sampai sini ya, jadi jangan bingung. Nah, untuk 1% ternyata minus 0,576. Nah, dengan data ini kita dapat menghitung berapa jumlah NaCl yang dapat ditambahkan, yaitu dengan cara rumus tadi ya, yaitu B sama dengan minus 0,52 dikurang dalam kurung minus 0,09 dibagi dengan minus 0,576. Hasilnya apa? Ya ini, hasilnya adalah 0,746 gram. Sehingga dengan menambahkan 0,746 gram ya NaCl, ini akan membuat 1% larutan kokain tadi menjadi isotonis. Ya, jadi udah ada 1% larutan kokain. Misalnya dia mau dibuat 1%. Ternyata dibuat 1% itu tidak isotonis, dia hipotonis. Tadi dibilang bahwa kalau hipotonis berbahaya, sehingga harus ditambahkan NaCl. Berapa NaCl yang ditambahkan untuk membuat 1% larutan kokain tadi menjadi isotonis, yaitu 0,746 gram. Jadi udah 1% nih larutan, misalnya sudah ada 1% larutan nih, sudah dibuat larutan 1%. Nah, ini ditambahkan 0,746 gram NaCl. Maka larutan ini akan menjadi isotonis. Cukup? Lanjut ya. Nah, ini ada soal lagi ya. Latihan terus kita ya. Yaitu metadon HCl 10 mg. Resepnya misefab isotonis CNaCl at 10 mili. Bayangkan kalian dapat resep seperti ini, coba nanti. Metadon HCl 10 mg dibuat 10 mili dan dibuat isotonis dengan NaCl. Untuk kalian ketahui nilai A itu sama 0,101, yaitu penurunan titik beku metadon HCl ya A, dan B adalah PTB NaCl yaitu 0,576. Maka NaCl yang diperlukan supaya larutan isotonis adalah, pertama kita hitung dulu berapa konsentrasi si metadon HCl. Kalau 10 mg per 10 mili, maka berapa? 0,1% ternyata. B-nya sama dengan 0,52 ya, dikurang A dikali C per B. Ya, C ini apa? Konsentrasinya. Konsentrasi yang akhir. Konsentrasinya berapa? 0,1. Bukan 1. Kalau A doang tadi ya, itu jika dia 1. Tapi kalau dia tidak 1, ya dimasukkan saja. Nah, ini contohnya. B sama dengan 0,52 dikurang 0,1 ya, minus 0,1 ini ya, minus 0,1 nih. Dikali 0,1. 0,1 ini apa? Ini adalah konsentrasi metadon. Metadonnya yaitu 10 mg per 10 mili. Ini adalah 0,1%. Dibagi 0,576. Ini punya siapa? Punya PTB NaCl. Maka hasilnya adalah 0,88 gram. Jadi NaCl yang diperlukan untuk 100 cc itu adalah ini. Kenapa dia 100 cc padahal yang ditanyakan 10 mili? Ya, karena di rumus ini B ini adalah satuannya persen, ya kan? 0,52 adalah penurunan titik beku ketika konsentrasi plasma itu 1%. Ya, ini juga dibuat 1% kan, dibuat persen kan, dibuat per 100 semua maksud saya. Artinya apa? Hasil ini adalah untuk tiap 100 mili. Hasil ini. Hasil B itu untuk tiap 100 mili. Dan bagaimana Pak? Karena yang dibuat ini ternyata enggak 100 mili. Yang dibuat cuma 10 mili toh. Ya udah tinggal dibagi saja ya. Berarti 0,088 gram. Ya, gampang ya. Kalau kalian masih bingung, silakan ditonton berulang-ulang videonya. Kemudian contoh soal lain, hitunglah jumlah NaCl yang dibutuhkan untuk membuat 100 mili larutan 2%, psikosigmin isotonis. Penurunan titik beku 2%-nya adalah sekian. Nah, kemudian ini jadi tugas 1 ya. Ini tugas 1 kalian. Kok ada tugas 1 Pak? Ya, karena ada tugas 2, 3, dan seterusnya. Ini tugas 1. Kalian harus cari
Nah, ini ada datanya. Kalian cari saja nanti ya. Penurunan titik bekunya berapa. Ini ada datanya, silakan. Oke, selanjutnya yaitu tentang berdasarkan ekivalensi NaCl. Berdasarkan ekivalensi NaCl. Sodium klorid ekuivalen atau E itu didefinisikan sebagai jumlah dari sodium dalam bentuk gram yang memproduksi tekanan isoosmotik yang sama dengan 1 gram obat tersebut. Bingung? Sabar kalau gitu. Contoh, potasium klorid memiliki sodium klorid ekuivalen adalah 0,76 ya, gram NaCl per gram KCl. Ini berarti jika ada suatu zat yang memiliki ekuivalensi NaCl adalah 0,76 gram. Ini berarti 0,76 gram NaCl akan menghasilkan tekanan osmotik yang sama dengan 1 gram KCl. Ya, jadi ekuivalensi NaCl itu misalnya 0,76 gram. Ya, ini ekuivalensi dari KCl. Ekuivalensi. Nah, ini maksudnya adalah 0,76 gram NaCl itu setara dengan 1 gram KCl, tekanan osmotiknya. Ini maksudnya ekuivalensi itu. Jadi, untuk membuat larutan tersebut isotonis dengan plasma darah, sodium klorid yang harus ditambahkan itu rumusnya menjadi 0,9% ya, 0,9% dikurang percentage of solution W dikali E. Sabar ya, jangan bingung dulu. Kita masuk ke contoh ya, biar nggak bingung. Contoh, temukan jumlah sodium klorid yang dibutuhkan untuk membuat 0,5% KCl menjadi isotonis dengan plasma darah. Sodium klorid ekuivalen dari KCl adalah 0,76. Ya, jadi 0,76, 0,5% KCl itu adalah tidak isotonis. Maka E value-nya sama dengan 0,76. Tadi ini tadi kan sudah di awal ya. E-nya si KCl itu adalah 0,76. Jadi dengan menerapkan formula tersebut, jumlah NaCl yang dibutuhkan itu sama dengan 0,9 nih dikurang 0,5 dikali 0,76. Ini gampang, lebih gampang kok kalau yang ekuivalensi NaCl. Sehingga didapat 0,52 gram. Sehingga dengan menambahkan 0,2 gram dari NaCl pada 0,5% KCl, ini akan membuat larutan tersebut isotonis. Ya, jadi ada larutan 0,5% KCl. Ini tidak isotonis. Nah, sementara ekuivalensinya dari KCl sama dengan 0,76. Nah, rumusnya B sama dengan 0,9. Dari mana 0,9? 0,9% NaCl ya adalah konsentrasi dikali dengan ekuivalensi kan. Berapa konsentrasinya? Yaitu 0,9 ini dikurang ya. 0,9 dikurang konsentrasi berapa? 0,5 dikali ekuivalensinya berapa? 0,76. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 0,52 gram. Ini ditambahkan membuat ini menjadi isotonis. Oke. Contoh lagi. Prokain HCl ekuivalensinya 1. Klorbutanol 0,5. Ini resep ya. Sorry. Ini resepnya. Prokain HCl 1 gram, klorbutanol 0,5 gram, di mana prokain itu ekuivalensinya adalah 0,21, klorbutanol adalah 0,18. Kemudian buat isotonis dengan NaCl. Berapa NaCl yang dibutuhkan? Ya gampang ya. Kalau ada 2 berarti dia ditambahkan. Nih. Gampang kan? Yaitu 0,9% dikurang 1. 1 dari mana, Pak? Dari konsentrasi, dari ini ya. Ini kan persen ya. Ini kan 1. 1 dalam 100 ml ini berapa persen? 1%. Ya, W-nya berarti 1. Oke ya. Kayak tadi ya. Kayak tadi kan
Ada yang 0,1 si siapa tadi? Saya lupa. Yang ini ya. Yang resep nih. Ya. Yang 10 mg per 10 mili. Oke, itu yang ini ya. Ini kan jadi 0,1% tuh yang dipakai angkanya. Ini juga sama ya. Ini juga sama. Ya, ini 1 adalah konsentrasinya ya. Kemudian dikali 0,21. Kemudian ditambahkan 0,5 ini dari konsentrasinya juga, dikali 0,18 ini dari nilai ekivalensi. Sudah, tinggal ditambahkan dulu mereka berdua ini. 0,21 ditambah dengan 0,09 ya. Kemudian 0,9 dikurang 0,3 0,6 gram. Ya, jadi 0,6 gram yang ditambahkan. Gampang ya. Ingat ya, W ini adalah persentase ya. Kalau dia dibuat 10 mili gimana, Pak? Ya, berarti 10 ini. Ini 5. Kalau dia 10 mili. Itu gampangnya. Jadi kenapa, Pak? Karena 1 per 10 ini 10%. Dan 0,5 per 10 itu 5%. Jadi persentase yang dipakai ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah White-Vincent method. Yang terakhir apa bukan ya? Oh, masih ada ya terakhir lagi. Enggak ya, ini yang terakhir. Bila suatu zat tertentu harus dilarutkan dalam air dan harus dibuat isotonis, maka dapat dihitung volume air yang diperlukan agar isotonis. Ini dibalik saja sih sebenarnya. Jadi berapa air yang harus ditambahkan. Dibuat dengan besaran pemikiran bahwa 0,9 gram natrium klorid bila dilarutkan dalam 100 ml maka akan isotonis tadi ya. 0,9 gram atau 900 mg NaCl isotonis dalam 100 ml air, sedangkan bila 1 gram maka volume yang dibutuhkan adalah 111,1. Ya kalau nggak percaya coba aja. 1 dibagi 111,1 ini pasti 0,9 hasilnya. Sehingga volume isotonis dari suatu zat adalah volume isotonis sama dengan sigma W dikali E dikali 111,1. V sama dengan volume isotonik, E harga ekivalensi, ya sama ya pakai rumus ekivalensi, W berat zat yang bersangkutan. Nah contohnya ini, buat 50 ml larutan isotonis dari 0,5 gram asam borat dengan E value dari asam borat adalah 0,5. Berarti jumlah yang harus digunakan yaitu 0,5 gram asam borat, volumenya 50 mili, E value-nya 0,5. Maka dengan rumus tadi kita bisa masukkan ya, V sama dengan 0,5. 0,5 ini apa? 0,5 ya W, yaitu berat dari asam borat, dikali E ekivalensinya 0,5 dikali 111 sama dengan 27,8. Sehingga 0,5 gram asam borat yang dilarutkan dalam 27,8 akan membuat larutan yang isotonis. Tetapi final volume yang dibutuhkan adalah 50 mili. Ya, final volumenya kan dimintanya 50 mili nih. Maka untuk menjaga itu tetap isotonis, ya, sisanya 22,2 mili itu diambil dengan cara 50 dikurang 27,8, maka ditambahkan saja dengan NaCl yang sudah isotonis ya. Jadi gampang kok ini. Jadi dengan cara 0,5 gram tadi kita larutkan dalam 27,8 jadi isotonis. Tapi Pak, kalau ini terlalu tinggi konsentrasinya. Konsentrasi siapa? Asam borat. Maka asam borat ini harus dibuat konsentrasi di 50 mili. Kalau di 27,8 ternyata dosisnya terlalu tinggi ya, gampang tinggal tambahkan saja larutan isotonis NaCl ya. Yaitu sebanyak 22,2 mili. Ini lebih mudah cara yang ini ya. Ya, ini contohnya. Contohnya lagi ya, hitung volume isotonis dari 0,55 gram efedrin dan 0,1 gram glukosa. Oke. Maka rumusnya adalah sigma dari 0,3 ya berat si efedrin dikali 0,3 itu adalah ini ekivalensi NaCl ya. Ekivalensi NaCl 0,3 dikali beratnya 0,5 ditambah, kan sama seperti rumus yang tadi tuh, ekivalensi NaCl yaitu 0,17. Ya ini sebenarnya 0,17 ya. Dikali 0,1 dikali 11,1 mili.
Sehingga diperoleh 20, dibulatkan menjadi 20 mili. Jadi zat-zat tadi bila dilarutkan dalam air, diaddkan 20 mili, maka akan isotonis. Zat-zat apa tadi? Yaitu 0,55 gram efedrin dan 0,1 gram glukosa. Tapi misalnya ternyata efedrinnya terlalu pekat Pak, ya tinggal diencerkan saja. Mau dibuat berapa? Dibuat 100 mili, tinggal tambahkan saja 80 mili NaCl 0,9%. Nah ini tugasnya kalian. Ada 1 tadi, 2, 3, dan 4. Berarti ada 4 tugas. Nah, ini nggak perlu kalian buat rangkuman untuk kuliah hari ini. Kalau mau rasa kalian butuh ya kalian buat, tapi tidak perlu dikumpul. Jadi yang dikumpul adalah tugas ini, yaitu menghitung jumlah zat yang harus ditambahkan agar larutan tersebut isotonis. Tadi 1 udah, 2, 3, dan 4. Terima kasih. Nah, ekivalensi NaCl dapat kalian lihat di FI 4 halaman 1237. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.